Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuna Nuraini. Saya akan menjelaskan kerajaan Islam di Kalimantan dan kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama, kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Pontianak. Letak geografis Kerajaan Pontianak berada di persimpangan antara Sungai Lombok, Sungai Landak, Kapuas Kecil, dan Kapuas Besar. Politik didirikan oleh Syarif Idrus Abdurrahman Al-Aidrus. Syarif Idrus Abdurrahman Al-Aidrus memerintahkan kerajaan Pontianak pada tahun 1771 sampai 1808. Syarif Idrus kemudian membangun istana Katria dan benteng pertahanan dari kayu. Syarif Idrus meninggal pada tahun 1808, kemudian digantikan oleh Syarif Kasim. Ekonomi Kerajaan Pontianak menerapkan pajak bagi para pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Komoditas diperdagangkan berupa garam, belian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra lada, dan kelapa. Agama Persebaran Islam di Kalimantan Barat dilakukan oleh pendakwah dari Tarim atau Hadramaut yang bernama Habib Husain Al-Khodri. Raja Sultan Matan dan rakyatnya tertarik pada Habib Husain karena kesaktiannya. Oleh karena itu, Islam dapat diterima dengan baik di Kalimantan Barat. Sosial budaya Kelompok pedagang Melayu, Bugis, dan Arab dikenal sebagai penganut Islam terbesar di Pontianak. Komoditas imigrasi Cina lebih memilih tinggal di daerah pesisir. Yang kedua adalah Kerajaan Banjar. Letak geografi Kerajaan Banjar terletak di Sungai Nagara Banjarmasin, digunakan sebagai sumber kehidupan seluruh masyarakat di Kalimantan, Banjarmasin maupun di wilayah lain. Kehidupan politik Kerajaan Banjar. Sultan Suryanullah merupakan pendiri Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sambas, Bantanglawi, Sukadana, Kota Wiringin, Sampit, Madawi, dan Sabang. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Banjar dilatar belakangi oleh adanya sektor perdagangan dan pertanian, komoditas perdagangan utama Kerajaan Banjar dan lada. Agama. Setelah Pangeran Samudra memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryanullah, rakyat Banjar turut memeluk agama Islam. Sosial budaya. Struktur sosial masyarakat Banjar terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama merupakan golongan penguasa Belanda, berada di tingkat kedua. Tingkatan terbawah adalah golongan mayoritas dalam masyarakat yang terbagi atas petani, pedagang, dan nelayan. Yang kedua adalah kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama, Kerajaan Gorontalo. Letak Kerajaan Gorontalo cukup strategis, yaitu di pantai barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo beribu kota di kota Makassar, dibatasi oleh Selat Makassar di sebelah barat, Laut Flores di sebelah selatan, dan Teluk Boni di sebelah timur. Politik. Sultan Alauddin 1593 sampai 1639 merupakan raja Gorontalo yang turut menyebarkan agama Islam di berbagai kerajaan kecil Sulawesi. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, pelayaran dan perdagangan Gorontalo membawa kejayaannya. Sultan Hasanuddin berhasil membawa Gorontalo ke puncak kejayaan. Gorontalo menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Indonesia bagian timur. Ekonomi. Kerajaan Gorontalo menjadi pintu rempah-rempah banyak pedagang asing mengunjungi pelabuhan Somba Opu untuk melanjutkan aktivitas perdagangan menuju Malaka, Jawa, dan Maluku. Gorontalo berkembang menjadi kerajaan maritim dengan merintik baratkan perdagangan dan pelayaran. Agama. Isimisasi Kerajaan Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari ulama bernama Datuk Riri Bandang yang berasal dari Minangkabau bersama Datuk Patimang dan Datuk Tri Datuk Ribandang
menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan pada 22 September 1605. Raja Gowatalo Karangmatayo memeluk Islam. Sejak itu Islamisasi di Sulawesi berkembang pesat. Sosial budaya. Sistem feodal mewarnai kehidupan masyarakat Gowatalo. Klarifikasi sosial masyarakat Gowatalo dibedakan atas 3 kelas, yaitu Karong, golongan bangsa, Tumasarang, masyarakat biasa, dan Atta, budak. Yang kedua, Kerajaan Wajo. Letak geografis Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo berpusat di Tosora. Tosora yaitu daerah perbukitan yang dikelilingi 5 danau, yaitu Danau Litibolong, Danau Lababa, Danau Sepenge, Danau Latanparu, dan Danau Jungu. Danau tersebut terletak di sebelah barat, selatan, dan timur Kampung Tosora. Politik. Kampung Wajo dibentuk oleh 3 anak raja Kampung Cinotabi, daerah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Wajo, yaitu Bertempola, Walonrenge, dan Tua. Kepala keluarga mereka diangkat menjadi raja dengan gelar Batara Wajo. Kerajaan Wajo mengganti nama menjadi Kerajaan Bugis pada masa pemerintahan Arung Matao keempat. Kerajaan Wajo berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ekonomi. Cengkih merupakan komoditas perdagangan utama Kerajaan Wajo. Masyarakat Wajo juga menggantungkan perekonomian kepada industri kain sutra. Islam yang dikembangkan di Wajo dipengaruhi oleh Datuk Ribadang dan Datuk Patimang. Sosial budaya. Ibu kota Kerajaan Wajo adalah Tosora. Masyarakat Wajo erat kaitannya dengan perkembangan Islam. Banyaknya peninggalan bercorak Islam seperti Masjid Tosora, Musola Gadong atau Gedung Bunga, dan makam-makam Islam kuno. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.